What am I? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam karate. Os. Salam olahraga. Jaya. Baik. Dari Kejurnas Porki ALT Cup. Kejurnas Inkai ALT Cup yang berlangsung di Gor Popki Cibubur dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2022. Ini adalah hari ketiga, sekarang udah pukul 21.44. Makin malam ini, finalnya sebentar lagi BOB akan dilaksanakan. Malam ini sengaja saya ajak berbincang-bincang perwakilan dari Pemprov Jawa Tengah, yaitu Sensei Ardiansa selaku Bimpres PB Porki, mungkin selaku manajer di ALT Cup ini. Dan kebetulan beliau timnya dari ALT Cup yang ketiga ya. Yang ketiga juara umum juga, tapi Kabupaten Semarang. Ya. Kalau sekarang atas nama provinsi. Selamat dulu kepada Sensei Ardiansa sudah mendapatkan juara umum ALT Cup 4. Berapa medali emasnya? 16 medali emas, 5 perak, 15 perunggu. Nah, 16, 5 perak, 15 perunggu. Ini sungguh luar biasa, karena perolehan medalinya cukup dari awal, dari Jawa Timur, DKI, Jawa Barat, terakhir 3, Jawa Timur, Jawa Tengah menusuk. DKI juga akhirnya stagnan juga di posisi ketiga sementara ini. Baik, saya akan berbincang-bincang kepada perwakilan Pemprov Inkai Jawa Tengah, yang mana kita ketahui Jawa Tengah ini adalah juara umum. Mungkin akan saya tanya bagaimana sih kesiapan ALT Cup ini menuju ke pertandingan kejurnas ini. Jawa Tengah mempersiapkan bagaimana konsep persiapan, mengumpulkan atlet dan lain-lain sehingga bisa berangkat dengan kekuatan tim yang begitu besar. Mungkin bisa diceritakan. Oke. Terima kasih Sensei Samsudin selaku Sekjen PP Inkai. Kami dari Jawa Tengah selaku juara umum ALT yang ketiga memang sudah mempersiapkan diri sejak ada informasi ALT Cup akan digulirkan kembali, yaitu dengan sistem database prestasi Inkai Jawa Tengah. Kita mengambil database dari Kejurprov Inkai tahun 2019 dan Kejurnas Inkai tahun 2020 di bulan Februari. Dasar itu kita jadikan patokan untuk mengambil tim inti. Selebihnya kita mengadakan seleksi lagi untuk kelas-kelas yang belum terpenuhi. Ya. Seleksi animonya sangat besar sekali dari warga Inkai Jawa Tengah. Dari undangan yang kita sebarkan ada 102 atlet yang akan mengisi 9 kelas kosong. Iya. Ya. Jadi itu tahapannya ya. Ya. Sehingga kekuatan intinya itu ketemu gitu. Ya. Apa sebelumnya ini ada Kejurprov atau gimana? Kebetulan Kejurprov tidak pernah ada sama sekali selama pandemi. Ya. Ya, selama pandemi kita tidak pernah ada Kejurprov, tetapi kita terus berkonsolidasi. Setiap 6 bulan, setahun 2 kali kami melakukan latihan bersama. Ya. Dan selalu berkoordinasi dengan daerah, database atlet yang kita punya kita undang, kita berlatih bersama. Jadi tingkat kesiapan dan kebugaran serta kondisi atlet tetap terjaga, termonitor, gitu Sensei. Oke. Ini persiapannya, latihannya pemusatan atau masing-masing wilayah dan lain-lain atau bagaimana? Kalau pemusatan hanya kita lakukan cuma 2 kali saja, tetapi konsolidasi 2 kali. Tetapi selebihnya kami yakin dan percaya karena dengan konsolidasi per 6 bulan itu kita bisa melihat tingkat kemampuan atlet, kemajuannya, progresnya seperti apa kita bisa melihat. Jadi kita memberikan program dan progresnya pada saat sentralisasi itu kita bisa langsung monitor. Oke, jadi ini cuma beberapa hari ya sentralisasinya, tetapi mereka dipersiapkan di masing-masing di cabangnya ya? Ya. Oke, terus ini kebetulan kan Jawa Tengah ini kan timnya ada bekas ekspornya ya, senior-senior yang mungkin sudah punya pengalaman. Ada mantan juara dunia junior, ada Wahyu sekarang saya lihat dia juara juga di sini. Bagaimana nih program
kedepannya untuk target-target prestasi Pemprov INKAI Jawa Tengah khususnya untuk dalam rangka persiapan Prapon tahun depan, mungkin bisa diceritakan. Ya. Kalau untuk persiapan atlet-atlet kebetulan di Jurnas INKAI ini memang kami menghadapi dua target. Yang pertama, masing-masing daerah sangat-sangat siap, masing-masing cabang sangat siap karena akan adanya Prapor-Prov. Jadi mereka pasti berlatih. Terus yang kedua, kami juga sudah melakukan pemusatan Platda Prapon secara desentralisasi. Dan target kita seperti biasa di Forki Jawa Tengah itu selalu dominan atlet-atlet INKAI. Dan insya Allah kembalinya Wahyu yang 3 tahun tidak pernah bertanding setelah cedera itu sudah sangat pulih dan sudah kembali ke mental bertandingnya lagi. Oke, mudah-mudahan kita tahu Jawa Tengah ini kan lumpuhnya juga atlet nasional. Mudah-mudahan ke depan sinkronisasi program kerjasama yang baik dengan Forki Jawa Tengah dan atlet INKAI banyak masuk di sana. Kita berharap itu supaya INKAI bisa mendominasi nanti di Jawa Tengah. Baik, berikut mungkin satu lagi nih. Kendala-kendala apa yang menjadi, biasa kan di Pemprov ada kendala pembinaan, ada mungkin organisasi, mungkin bisa diceritakan kendala-kendala kan masing-masing Pemprov itu beda-beda tuh. Tapi pada intinya kadang-kadang kan hanya di mana-mana kan anggaran kan. Mungkin sedikit bisa dibicarakan. Kalau masalah kendala terutama semua daerah mungkin sama kendalanya pasti anggaran. Karena untuk pembinaan sangat dibutuhkan anggaran ya. Untuk pencapaian prestasi dibutuhkan anggaran. Ya, jadi memang yang pertama masalah klasik anggaran, yang kedua permasalahan kembali lagi kesadaran diri para atlet kita sendiri. Kalau sudah eventnya masih jauh, ya mereka juga nggak terlalu fokus. Yang ketiga permasalahan dispensasi atau pekerjaan atau pengaturan jam kerja, jam kuliah itu yang sangat sulit karena mereka juga dituntut harus kuliah, harus kerja, itu jadi masalah. 3 hal itu yang paling klasik. Oke, baik. Rupanya nih Jawa Tengah khas sendiri juga kendala-kendala ya. Intinya bahwa semua juga tergantung anggaran. Namun demikian ada beberapa Pemprov itu dia punya solusi juga. Dia ada Bapak Angka, dia ada sporting sponsor dan lain-lain. Nah mudah-mudahan ini menjadi masukan buat kita semua sehingga kita perbaiki. Nah satu lagi, ini kan ALT Cup yang keempat. Kita berharap kejuaraan ALT Cup ke depan ini akan makin berlanjut terus karena ini menyangkut pembinaan INKAI pusat dan untuk daerah sebagai evaluasi buat ke depan. Nah, oleh sebab itu mungkin selaku Pemprov Jawa Tengah bisa mengajak para karateka seluruh Indonesia untuk bisa berkontribusi membesarkan INKAI dan membangun INKAI ke depan makin maju dan sumbangsi atlet nasional INKAI ke PB40 makin banyak dan makin besar gitu. Silakan. Oke. Buat para warga INKAI se-Indonesia ya. INKAI terkenal dengan perguruan karate tertua, terbesar. Mari sama-sama kita bersiap diri terus mengembangkan INKAI dan juga terus sosialisasi Piala ALT ini karena Piala ALT selalu menjadi renungan kita akan kebesaran Siang kita, guru besar kita, Siang Albert Lumban Tobing, sehingga tetap membekas semangat-semangat dari Siang Albert. Ya, baik, demikian bincang-bincang saya dengan Sensei Ardiansa selaku Pimpres INKAI Jawa Tengah. Mudah-mudahan INKAI Jawa Tengah makin berjaya ke depan buat bangsa, buat negara. Terima kasih Sensei Ardiansa telah hadir di wawancara malam hari ini. Jaya terus INKAI. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Salam olahraga. Jaya. Hidup INKAI. Jaya. Ini atlet benar-benar yang utama yang dikirim ke sini ya. Ya, jadi lapis utama yang kemarin sebagian saya dengar kan kemarin Jawa Timur main Poprov tuh. Jadi mungkin yang juara-juara itulah yang dikirim ke sini ya. Oke, baik. Sensaro ada lagi. Terus target prestasi nih ke depan INKAI Jawa Timur persiapannya untuk misalnya mungkin mau kemana lagi setelah ALT ini kan banyak. Apa sekali-sekali mengikuti ada event di luar kan di ASEAN ini kan banyak ada event-event. Apakah ada target selain di nasional terus
ke luar gitu misalnya. Ya, tentunya hal ini menjadi satu cita-cita pengurus bahwa kami supaya tidak sia-sia. Target adalah satu hal, harus berebut juara. Ya. Dan saya sudah membuktikan Jawa Timur, salah satu contoh Joshua, ini sudah masuk nasional bahkan internasional. Ya. Dan mudah-mudahan atlet-atlet kami masih ada kesempatan yang lain. Karena saya lihat perkembangan mereka aktif latihan dan selalu berprestasi. Dan Baik. kami di Jawa Timur, Porki selalu ke depan. Ya. Sudah 6 kali dalam kejuaraan Porki. Ya. Ini berjalan dengan baik. Insya Allah pada bulan September kejuaraan Porki juga akan dilaksanakan di Magetan, Jawa Timur. Mudah-mudahan kami masih bisa bertahan di kejuaraan Porki itu. Iya, itu untuk kejurda ya. Follow up-nya apa tuh kejurda untuk Porki Jawa Timur? Ada hal yang kita dengar, terutama juga dari PP, dari perguruan kita, yang kami cintai, bahwa ada kelanjutan nanti akan dikirim di Padang. Mudah-mudahan dia bisa juga terwujud dan berlanjut ke luar negeri. Ya, oke. Baik, emang dari Kejurnas ALT Cup ini, pengurus pusat Inkai membuat Kejurnas ALT selaku sekaligus untuk uji coba. Untuk uji coba seleksi untuk persiapan ke Kejurnas Porki di Padang yang akan berlangsung 3 sampai tanggal 6 Oktober. Yang dimana follow up dari kejuaraan itu adalah untuk WKF kejuaraan dunia yang akan berlangsung di Turki. Jadi ini kan Jawa Timur sekarang kan peringkatnya nih, sekarang kan masih sementara berjalan nih. Bagaimana kira-kira peluang Jawa Timur untuk bisa dapat juara umum ini? Di Piala ALT ini kami berusaha. Ya, pada saat ini juga sudah banyak emas dan perak dan perunggu. Kita lihat akhir nanti dari kejuaraan ALT ini, Jawa Timur bisa membuktikan. Paling tidak di runner up dari DKI. Itu harapan kami. Ya, memang saya lihat ini ALT Cup ini susul-susulan nih. Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI, terus Bali juga nyundul-nyundul. Jadi persaingannya ketat ini. Nah baik, Sensei Sarul, mungkin satu lagi. Apa yang menjadi kendala pembinaan dan organisasi di Pemprov Jawa Timur sekarang ini? Pembinaan tidak begitu banyak kendala karena kami juga didukung oleh orang tua, faktor dana, sehingga kami terus bisa menerabas kegiatan-kegiatan itu. Karena kalau dana tidak ada, kami juga menjadi satu kesulitan. Ini yang kami berusaha terus supaya dukungan orang tua saya sangat mengharapkan semuanya. Ya, oke. Tapi nanti sebagian ini kan ada subsidi dari atlet, orang tua murid juga ya? Ya. Memberangkatkan ke sini atletnya nomor 2 atau nomor 3 gitu kan? Ya. Ada subsidi. Ya. Baik, kita sudah wawancara tadi Sensei Sarul. Mungkin ada kata-kata menurut Sensei Sarul kesan dan pesan untuk kejuaraan ALT Cup ini ke depan buat kita semua, khususnya untuk masyarakat warga Inkai khususnya. Ya, mudah-mudahan pesan saya ini kejuaraan ALT bahwa ini bisa berlanjut. Pengurus PP harus semangat. Bila perlu ditunjuk daerah-daerah yang mampu atau yang mau melaksanakan sehingga tidak tersendat-sendat. Dan untuk kejuaraan ALT, harapan saya bahwa proposal itu sudah diterima 4 bulan sebelumnya. Sehingga daerah tidak kesulitan untuk mengikuti dalam hal ini. Karena ada hal-hal izin, cuti, dan macam-macam. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan terus. Amin. Amin. Terus satu lagi harapannya, sekarang buat masyarakat olahraga karate khususnya anggota Inkai. Apa pesan buat Sensei Sarul buat adik-adik ini yang provinsi-provinsi lain yang kalau kita lihat Jawa Timur begitu prestasinya sangat luar biasa. Sekarang pesannya kepada karateka yang di Pemprov ini, mungkin ada kesan-pesannya, silakan. Ya, pesan saya kepada karateka di seluruh Indonesia khususnya Inkai, bahwa putra-putrinya yang sudah masuk di Inkai tidak ada lain kata di dalam merebut prestasi, hanya latihan di ranting pusat cabang Pemprov Pusat. Ini mohon kepada semua karateka hal ini diperhatikan, bahwa tidak mungkin anak-anakku semua yang ada di seluruh Indonesia Inkai ini tanpa latihan tidak mungkin bisa dicapai prestasi itu dengan baik. Ya. Baik, Sensei Sarul, terima kasih banyak wawancara pada pagi hari ini dalam rangka ALT Cup. Ini nanti akan kita sharing ke seluruh Pemprov karena ini masuk di Rumah Dojo TV. Mudah-mudahan ke depan
kita semua kejuaraan ALT Cup ini bisa sukses dan bisa berlanjut terus, dan terusnya pengurus pusat akan menunjuk atau memberikan reward-reward daerah-daerah yang siap untuk melaksanakan Kejurnas ALT Cup maupun Kejurnas Inkai yang tahun depan atau tahun berikutnya. Dari Popki Cibubur, Kejurnas ALT Cup membuat wawancara dengan Pemprov Inkai Jawa Timur. Saya mengucapkan banyak terima kasih Sensei Sarul. Sehat selalu, sukses Inkai Jawa Timur, maju terus. Hidup Inkai. Hidup Inkai. Hidup Inkai. Os. Salam karate. Os.